Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Inong. Pada kesempatan kali ini aku bakal bikin video tentang baby blues. Oke, mungkin sebagian orang ada yang belum mengerti tentang baby blues. Nah, makanya hari ini aku akan membahas dan kemana-mana tetap di video aku ya. Oke, pengertian baby blues adalah merupakan gangguan dari suasana hati ibu yang melahirkan gitu ya. Ibu yang sudah melahirkan gitu yang pastinya. Kondisi baby blues ini akan menyebabkan ibu itu mudah lelah, mudah marah gitu, kemudian sedih, menangis gitu ya. Nah, jadi akan muncul pada setelah melahirkan. Jadi minggu-minggu pertama sampai dia bertahan bisa sampai usia 2 minggu. Terus ini ada yang dialami oleh ibu yang baru, ada juga yang sudah beberapa kali melahirkan pun bisa mengalami baby blues gitu ya. Kalau yang untuk pertama kali melahirkan ya wajar ya, karena memang mereka baru pengalaman pertama melahirkan gitu. Jadi akan terkejut atau mungkin ya berubah situasi ya, yang awalnya mungkin tidur sendiri, terus juga nggak ada gangguan apa-apa, kemudian bayi terjaga, kemudian bayi bangun harus bangun juga, harus ngurus bayi dan segala macamnya, belum lagi suasana yang lain gitu. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan ibu itu akan merasa sedih, lelah, mudah marah gitu ya. Penyebabnya yang pertama karena perubahan hormon. Nah, memang ya pada saat hamil itu kan hormon itu akan meningkat, hormon progesteron, estrogen itu semuanya meningkat. Tetapi setelah melahirkan itu hormon itu pelan-pelan akan menurun. Nah, bisa jadi seperti itu juga. Itu penyebabnya. Yang kedua, perubahan pola tidur pasti. Karena pada saat hamil itu kan beda ya. Mungkin yang jarang-jarang bangun tiba-tiba pas sudah punya bayi sering bangun gitu. Nah, itu pasti. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan beradaptasi. Memang aku yakin banget deh para bunda-bunda, apalagi yang bunda baru ya, dia kan pasti kaget yang sudah aku sebutkan tadi, bahwa suasana akan berubah gitu. Jadi yang tadinya sudah sering tidur nyenyak ternyata terganggu dengan adanya kehadiran bayi yang sering bangun mungkin, terus harus menyusui di malam hari. Nah, perubahan itu akan kadang-kadang ada yang susah beradaptasi untuk minggu-minggu pertama, atau minggu-minggu yang minggu kedua pun masih ada yang susah gitu. Lagi sama juga ya, sebenarnya kondisi bayi itu dia akan beradaptasi, dia akan memulai beradaptasi itu pada minggu-minggu awal dan minggu-minggu berikutnya. 1 bulan itu pasti gitu. Jadi dia itu awal-awal dilahirkan itu juga dia bayi juga beradaptasi dengan lingkungan baru gitu kan, lingkungan luar. Makanya dia kadang-kadang sering terbangun dan segala macam, sering terjaga gitu ya. Nah, jadinya juga membuat ibu terganggu gitu. Sama sebenarnya ya, ibu sama bayi juga sama saling beradaptasi. Tapi karena kesulitan beradaptasi sehingga terjadi baby blues. Nah, aku dulu juga pernah mengalami anak pertama lelah gitu kan ya. Tapi alhamdulillah aku cepat berhenti, ayo udahlah gitu. Ini kan memang perubahan gitu, karena memang sudah waktunya kita sudah jadi seorang ibu, beda gitu kan kondisinya dengan yang sebelum menjadi seorang ibu gitu. Perasaan baby blues ini tuh kadang-kadang datang dan pergi gitu ya. Tapi ya pada awal-awal aja, minggu pertama dan kedua yang paling sering terjadi. Cara mengatasi baby blues, yang pertama jangan bebani diri. Misalkan yang belum bisa gitu, misalkan mau urus bayi kan, apalagi anak pertama ya perlu bantuan, ya udah minta bantuan gitu. Jangan sok-sok bisa membebani diri sendiri kan, otomatis dia akan merasa lelah sendiri gitu. Yang kedua poinnya mungkin tidur yang cukup, tapi nggak cukup juga ya. Menurut aku ibu nipas itu memang kurang untuk tidurnya. Tapi kalau ada kesempatan ya udah, biarpun sebentar ya udah, istirahat aja walaupun cuma sebentar gitu ya. Poin yang ketiga mungkin dari segi makanan yang berkualitas, mungkin harus dengan yang lengkap, menu lengkap ya, seperti isi piringku lengkap dengan sayur mayur, buah-buahannya gitu ya. Karena dari segi makanan pun juga berpengaruh, karena memang kalau ibunya sudah stres, lelah gitu, jadi dari segi makanan itu akan memberikan suatu energi gitu. Dan bikin fresh juga kalau misalkan kita perbanyak makan buah dan sayur ya. Kemudian
yang pastinya berbagi cerita. Kalau misalkan ada sesuatu keluhan, itu berbagi pada suami yang paling pastinya ya, orang yang paling terdekat dengan kita. Kemudian kalau misalnya suami lagi nggak ada, ya udah sama orang tua kita. Kalau misalkan orang tua kita dekat sama kita ya, berbagi cerita misalnya, supaya nggak membebani diri sendiri dan tidak berpikiran gitu. Ini yang kelima nih, poin yang paling terpenting adalah dukungan dari suami atau keluarga. Nah itu yang paling terpenting, karena aku juga ngerasain itu. Alhamdulillah banget ya, suami aku tuh selalu siaga, siap antar jaga, nggak saat hamil aja gitu, saat nifas pun alhamdulillah dia perhatian sama aku gitu ya. Nah jadi itu perhatian, kemudian juga bantuan dari dia itu sangat penting kan. Kalau misalkan malam-malam ibunya bangun, ya ikut bangun juga gitu, ngejagain gitu ya. Terus juga misalkan di rumah dibantuin juga, tugas-tugas rumah sedikit lah dibantuin gitu ya istrinya, supaya istrinya itu kurang bebannya gitu ya. Syukur-syukur kalau misalkan punya asisten rumah tangga ya, lebih enak lagi sih sebenarnya. Jadinya kita nggak mikir kerjaan rumah ya, yang cuman fokus ke baby aja gitu. Jadi yang namanya baby blues itu bisa dialami semua ibu. Jadi bagaimana cara kita menanggapinya aja gitu ya. Jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Karena itu memang penyesuaian aja sih ya gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga aja bermanfaat. Jangan lupa kasih subscribe-nya, like dan komen. Bisa share juga gitu ya video aku ke sosial media lainnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.